Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hardiman, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Sulawesi Barat, gelombang 5 angkatan 15, kelompok 2, dengan Coach Haji Taufik SAG MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aku, Smart ASN, instansi, dan bidang tugasku. Agenda pembahasan pada video ini adalah: yang pertama, profil instansi; yang kedua, visi dan misi instansi; yang ketiga, peran BPP dan penyuluh; yang keempat, uraian tugas; yang kelima, standar layanan; yang keenam, kaitan tugas dengan tujuan instansi. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan pertama, profil instansi. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Balla adalah suatu unit kerja non-struktural milik pemerintah yang ada di kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dengan wilayah binaan 8 desa dan terdapat 93 kelompok tani. BPP Kecamatan Balla terletak di Desa Balla Satenetean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, kurang lebih 12 km dari pusat kota Mamasa. Sekilas struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa kaitannya dengan penyuluhan pertanian. Menton SPMSI sebagai Kepala Dinas Pertanian, Bernard SPMP, Sekretaris Dinas, Adnan SPMP, Kepala Bidang Penyuluhan, Edpaldo Langis Rendeng SP sebagai pimpinan BPP Kecamatan Balla. Visi dan misi BPP Kecamatan Balla sejalan dengan visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa. Visi: terwujudnya pertanian yang maju, produktif, dan tangguh sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Adapun misi BPP Kecamatan Balla, yang pertama, membina dan mengembangkan komoditas pertanian yang potensial. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dan teknologi pertanian secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian, baik aparat, petani, dan pelaku usaha. Yang keempat, meningkatkan prasarana dan sarana pendukung pembangunan pertanian. Adapun peran BPP dan penyuluh dalam kelembagaan petani: pertama, menyusun program; kedua, melaksanakan penyuluhan; ketiga, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; yang keempat, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan; kelima, memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh; enam, melaksanakan proses pembelajaran. Uraian tugas berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020. Tugas saya sebagai ahli pertama penyuluh pertanian adalah: 1. Melakukan rekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya. Kedua, melakukan rekapitulasi dan mengolah data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Ketiga, melakukan diseminasi informasi pertanian sesuai kebutuhan. Yang keempat, mengumpulkan dan mengolah data peningkatan kelas kemampuan Poktan. Yang kelima, mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan Gapoktan. Yang keenam, melakukan evaluasi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Standar layanan yang diberikan selalu mengutamakan kenyamanan dan kepuasan para petani, diantaranya yaitu: yang pertama, bersikap dan berperilaku yang ramah dalam melayani dengan memahami kebutuhan dan permasalahan petani. Kedua, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan terhadap petani. Ketiga, selalu meningkatkan kompetensi diri sebagai penyuluh pertanian. Yang keempat, bersikap harmonis kepada petani.
Yang kelima, bersikap loyal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Yang keenam, senantiasa bisa beradaptasi kepada berbagai macam kondisi petani. Yang terakhir, berkolaborasi dengan petani dalam hal peningkatan kualitas SDM dan kualitas pertanian Indonesia. Hubungan tugas dengan tujuan instansi. Tugas pokok dan fungsi kerja yang dilakukan berjalan beriringan dengan tujuan instansi, yang mana untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan menjadikan pelaku utama yang tangguh dan mandiri dengan melakukan pembinaan dan pengembangan petani dan kelembagaan petani, serta turut meningkatkan pembangunan pertanian di Kabupaten Mamasa. Ulasan peningkatan kinerja dalam mewujudkan manajemen ASN yang baik. DWP Kecamatan Banla melakukan peningkatan kompetensi dalam bertugas dengan mengikut sertakan pegawainya mengikuti pelatihan baik offline maupun online, rutin melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja penyuluh. Selanjutnya, penyuluh melakukan digitalisasi pertanian dengan memanfaatkan media online untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya petani, guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Demikian video pemaparan tentang aku Smart ASN, instansi dan bidang tugasku. Sekian dan terima kasih.